Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita hari ini bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua jangan lupa menjaga kesehatan, ya, menjaga ibadah, jangan sampai meninggalkan sholat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi agama tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Anak-anak, materi ini nanti lebih luas ya, karena kita nanti akan mempelajari sejarah ya, sejarah tokoh-tokoh ya, sejarah tokoh-tokoh yang berjuang ya, yang berjuang pada zaman dahulu untuk mensiarkan agama Islam. Ini yang kita pelajari, yaitu di Nusantara kita, Indonesia. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, yakni berlangsung dengan cara damai. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 Masehi. Kemudian teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Mekah. Kenapa dikatakan dengan teori Mekah? Karena Islam itu yang membawa pembawanya dari kota Mekah, maka dikatakan dengan teori Mekah. Menurut teori Mekah ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus, bahkan memotivasi dengan dakwah supaya mensiarkan Islam di Indonesia atau dengan dinamakan di Nusantara. Kemudian yang kedua, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat ini ya, kedatangan Islam berasal dari Gujarat. Tapi di awal tadi sudah saya bilang, Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan. Jadi otomatis perdagangan dari Mekah, orang Mekah berdagang masuk ke Indonesia. Sekarang teori di Gujarat, orang Gujarat berdagang masuk ke Indonesia. Nah, menurut teori Gujarat ini, Islam masuk ke Indonesia itu tahun 7 Hijrah. Jadi orang-orang Gujarat masuk ke Indonesia itu tahun 7 Hijrah atau abad ke-13 Masehi. Yaitu pada saat ini, ketika itu orang-orang Gujarat itu berdagang masuk ke Indonesia ya, yang kemudian di Indonesia mereka saling bertukar dagangan dengan orang Arab, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Orang-orang Persia ya berdagang masuk ke Indonesia. Proses kedatangannya yaitu dari Persia atau Persia yang sekarang ini disebut dengan Iran. Jadi orang Iran itu berdagang masuk ke Indonesia, ya, seperti itu. Tradisi ini antara Parsi dan Indonesia, yaitu antara lain terjadi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Itu ketika ada teori Persia, orang Persia masuk ke Indonesia. Itu ada peringatan 10 Muharram atau Syuro. Kemudian teori Cina. Orang pedagang Cina berdagang masuk ke Indonesia. Ini kapan terjadinya? Yaitu pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang ya, dinasti Tang masuk ke Indonesia. Kemudian teori ini, siapa yang bertemu ketika itu, yaitu mereka itu masuk ke pesisir, yaitu daerah sebagai yang diwilayahi oleh Raden Patah di situ, yaitu dari Bintoro Demak. Itu orang Cina itu masuknya ke sana, seperti itu. Kemudian di antara teori-teori ini tentu saja ada kelemahan, ada kelebihan ya. Bagaimana kelemahannya? Kelemahannya yang jelas di antara
semua teori di atas, semakin itu kelemahannya itu ada kekurangan, ada kelemahan, yaitu kelemahannya itu orang-orang yang mempunyai budaya berbeda akhirnya mempengaruhi masuk ke Indonesia. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya semakin banyak, semakin kaya Indonesia. Kenapa? Karena tradisi dari Mekah, Gujarat, Persia, Cina itu masuk, budaya mereka masuk ke Indonesia, sehingga Islam berkembang di Indonesia dengan yang pertama dipengaruhi oleh teori Mekah, yaitu orang-orang Mekah tersebut. Nah, berkembang di Indonesia sebagaimana yakni para pedagang, mubarik sufi, para wali, yaitu menyebarkan Islam di Nusantara. Kemudian cara dakwah di Nusantara. Bagaimana cara dakwah di Nusantara? Yaitu mereka itu bagaimana cara mensiarkan Islam di Nusantara? Pertama, melalui perdagangan. Sehingga berdagang di sana ya, di Indonesia ya. Mulai dari orang Mekah, ya, orang Gujarat. Gujarat itu mana toh? Gujarat itu dari wilayah India sebagian barat. Orang Persia, orang Cina itu melakukan transaksi perdagangan di Indonesia. Nah, seperti itu namanya melalui perdagangan. Melalui perkawinan. Bagaimana cara melalui perkawinan? Ya begini, orang-orang Indonesia ada yang dinikahi oleh orang Arab, ada yang dinikahi oleh orang Gujarat India ini, ada yang dinikahi oleh orang Persia, ada yang dinikahi oleh Cina. Nah, seperti itu namanya melalui perkawinan. Kemudian melalui pendidikan, karena mereka sudah berada di Indonesia, ya pedagang-pedagang tersebut loh ya, sudah di Indonesia, maka keluarganya ada yang sekolah ya, menuntut ilmu di Indonesia, itu namanya melalui pendidikan. Melalui hubungan sosial bagaimana? Ini hubungan sosial di sini ya, mereka itu karena menetap di Indonesia, ya akhirnya mereka membaur di masyarakat dengan mengikuti kegiatan sosial yang ada di Indonesia seperti itu. Terus melalui kesenian, bagaimana melalui kesenian? Kesenian atau kebudayaan Hindu-Buddha ini yang pertama itu telah mengakar di wilayah atau tengah-tengah masyarakat. Kesenian ini tidak hilang begitu saja, tetapi sebagai sarana dakwah. Ya, misalkan syair-syair lagu, misalkan ya Roma Irama dulu ya, ini contoh ya. Roma Irama dulu itu membuat syair lagu, tapi isinya tentang dakwah. Nah, misalnya Elvi Sukaesih ada lagu isinya tentang dakwah, seperti itu dan sebagainya, itu melalui kesenian. Kemudian kerajaan Islam di Nusantara, yang pertama kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berasal atau di sekitar pesisir timur Laut Aceh. Raja pertama Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Beliau meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijrah yang diperkirakan dengan tahun 1297 Masehi. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis, sehingga kerajaan Samudra Pasai ini mundur karena dikalahkan oleh kerajaan Portugis. Terus kerajaan Aceh ini menanjak cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar, yaitu berpusat di Kutaraja. Sultan yang pertama yaitu Sultan Ali Mugayyad Shah yang memimpin mulai dari 1514 sampai 1528 Masehi. Ali Mugayyad Shah ini meluaskan kekuasaannya ke daerah Pidi, ya, bekerjasama dengan Portugis. Kemudian yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Berada di mana? Di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di pesisir utara Jawa. Siapa rajanya? Yaitu Raden Patah tahun 1478 Masehi. Yaitu Raden Patah ini putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Raden Patah
putranya bernama Patiunus. Sebelumnya menduduki tahta, Patiunus pernah memimpin armada laut di Demak, seperti itu. Kerajaan Pajang, siapa pemimpinnya? Kerajaan Pajang ini dipimpin oleh Raja Joko Tingkir, berasal dari Peging, ya, di lereng Gunung Merapi sana. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya, kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri. Oleh karena itu ini karena mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah, ya, dan Jawa Timur, karena Joko Tingkir mendapat persetujuan dari Sunan Giri. Kemudian Kerajaan Mataram, ya. Kerajaan Mataram ini berdiri tahun 1586. Raja pertamanya yaitu Sutawijaya yang bergelar dengan Senopati Ingalaga Sayyidina Panatagama. Artinya apa? Namanya panjang anak ya, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaannya terletak di kota Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Ini Kerajaan Banjar sekarang. Kerajaan Banjar ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara, Banjarmasin, ya, sekarang ya namanya Banjarmasin. Pemimpinnya yaitu Sultan Suryansah, ya, rajanya, ya, kerajaan ini atau Raden Samudra sebagai sultannya yang pertama. Kerajaan Gowatalo, terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Batis Telapang, yaitu 9 bendera. Jadi di Kerajaan Gowatalo ada 9 bendera, ya. Kerajaan Goa itu akhirnya menjadi pusat kerajaan Goa, yaitu Tombolo, Laukiung, Parang, Parangdata, Agangjene dan sebagainya. Terus di Kerajaan Gowatalo ini pada tahun 1605 inilah, ya, yang memimpin yaitu Sultan Alauddin, ya, Sultan Alauddin dari Goa, dan beliau masuk Islam berkat dengan dakwah dari Datuk Ri Bandang dari Minangkabau. Kemudian Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini berdiri pada abad 13, ibu kotanya terletak di Sampau atau Pulau Ternate di Maluku sana. Siapa pemimpinnya? Pemimpin yang pertama yaitu Raja Ternate Gapi Baguna atau Sultan Marhum, ya, yang masuk Islam karena menerima dakwah dari Datuk Maulana Husain. Sultan Marhum ini memerintah pada tahun 1465 sampai 1485, seperti itu. Kemudian Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini anak-anak, ya, di sini di Maluku Utara. Raja pertama yaitu Sahadati alias Muhammad Naqal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Kemudian ia mendapat gelar sebagai Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena mendapat dakwah dari Syekh Mansur, yaitu menurut cerita ini, sejarah ini, agama Islam masuk pertama kali di Kerajaan Tidore yaitu sekitar tahun 1471. Seperti itu, ya, anak-anak. Begitulah anak-anak, ya. Ini pelajarannya sangat sulit karena harus menghafalkan banyak tokoh kalian, ya. Jadi kalau belajar diulang-ulangi materinya pada bab ini, dibaca diulang-ulangi. Kalian kan sudah pinjam buku, kan, diberi pinjaman buku dari sekolah. Nah, itu dibaca karena pada materi bab kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara ini banyak tokoh sejarah yang harus dan kota yang harus kalian hafalkan, seperti itu. Oke, nanti silakan tugasnya dikerjakan. Saya akhiri, semoga kalian semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.